Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Seorang Raja, Petenung, dan Iblis. Ayat hafalan Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Poin penting pelajaran kita menyembah Allah ketika kita menjauh dari kebohongan setan. Pernahkah ada bagian dalam kehidupanmu di mana engkau tidak merasa yakin tentang apa yang akan engkau lakukan? Siapakah yang engkau datangi untuk meminta bantuannya? Satu hal yang pasti bahwa tidak akan ada gunanya untuk berbicara dengan seseorang yang sudah mati. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa orang yang sudah mati tidak mengetahui apa-apa. 3 bayangan yang memakai jubah terlihat sedang menyeberangi pegunungan Yisrael. Saat itu hampir tengah malam. Para penjaga tidak melihat orang-orang Israel ini ketika mereka melintasi perkemahan bangsa Filistin yang sedang tertidur lelap. Bulan menampakkan bayangannya ketika mereka mendaki sisi bukit tersebut menuju ke rumah seorang petenung di Endor. Petenung itu merasa yakin bahwa tempat tinggalnya sudah cukup aman. Tetapi orang-orang itu menemukannya juga. Segera ketika ia melihat salah satu dari mereka, tubuhnya terasa menggigil. Seorang yang tinggi dengan perintahnya mengatakan kepada wanita petenung itu bahwa mereka yang berdiri di hadapannya bukanlah tentara biasa. "Apa yang engkau inginkan?" tanya wanita itu. "Aku ingin agar engkau memanggilkan suatu roh bagiku," kata salah seorang yang tinggi dengan suaranya yang pelan dan bergetar itu. "Bawakan kepadaku orang yang aku sebut namanya ini. Mengapa engkau memintaku untuk melakukan hal ini? Tidakkah engkau mengetahui bahwa Raja Saul telah membinasakan semua pengantara roh dari bangsa Israel?" Mata mereka bertemu. Wanita itu melihat ancamannya. "Aku dapat dibunuh jika melakukan hal ini. Siapakah yang engkau inginkan?" tanya wanita itu. "Samuel." Ketika nama Nabi Allah itu disebutkan, wanita itu terperanjat. Matanya terpejam ketika melihat ke arah tamunya itu. Ia memandang pada orang yang tinggi itu dan menutup matanya serta menggerakkan tangannya di atas meja yang ada di hadapannya. Dengan menggerakkan tubuhnya ke belakang, wanita itu mulai mengucapkan mantranya. Petenung itu melemparkan sesuatu ke dalam api dan ia meludah serta mengerang. Ia menjerit. Ketika orang itu melompat, "Engkau menipuku." Wanita itu menunjukkan tangannya ke arah salah seorang yang tinggi itu. "Engkau menipuku. Engkau adalah Raja Saul." "Jangan takut," kata Raja Saul. "Apakah yang engkau lihat?" "Sebuah roh," jawab wanita itu, "muncul dari dalam tanah." "Bagaimana rupanya?" "Seorang tua yang memakai jubah." "Itulah dia." Saul berharap dan percaya bahwa ia akan segera mendapatkan jawaban. Sebuah bayangan kelabu muncul dari dalam api itu. Saul tertelungkup dengan wajahnya ke tanah di depan hantu itu seperti saat ia menyembah. Roh iblis telah datang ke dalam sosok bayangan yang menyerupai Samuel. Ia berbicara seperti Samuel.
tubuhnya juga kelihatannya seperti nabi yang sudah meninggal itu. "Mengapakah engkau mengganggu aku?" tanya roh itu. "Aku sedang dalam tekanan yang sangat berat," jawab Saul. "Bangsa Filistin telah bersiap untuk menyerangku. Allah sudah tidak menjawab doaku lagi, baik melalui nabi maupun melalui mimpi. Jadi aku memanggilmu agar engkau mengatakan kepadaku apa yang harus aku lakukan. Mengapa engkau menanyai pendapatku jika Allah tidak menjawabmu? Karena engkau telah menolak Tuhan Allahmu, maka Ia akan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan bangsa Filistin. Besok engkau beserta anakmu akan bersama dengan aku." Bersama dengan perkataan itu, hantu itu lenyap dalam sekejap. "Ah!" jerit Saul sambil terjatuh ke atas tanah di dalam rumah itu. Petenung itu menggerakkan tubuhnya. "Tuan, bangunlah segera, tolonglah." Saul tidak memberikan jawaban. Para pengikutnya memindahkannya dari atas lantai. Meskipun ia adalah seorang raja, tetapi mereka memukul pipinya untuk berusaha membangunkannya. "Tuan, tuanku," panggil mereka. Kelopak mata Saul perlahan-lahan terbuka. Dengan membawakan makanan, petenung itu berkata, "Tuan, aku telah membuat diriku beresiko dengan melakukan apa yang engkau minta. Jadi bangunlah dan makanlah." Saul tidak menjawab dan ia kekurangan kekuatan. "Bangun dan makanlah," ulang para pengikutnya. Mereka menuntunnya ke atas sebuah dipan. Petenung itu membakarkan roti dan mempersiapkan makanan. Akhirnya Saul makan. "Hari akan segera pagi," kata salah seorang pengikutnya berkata kepada raja, "Kita harus kembali." Ketika orang itu menggunakan jubah mereka dan berjalan di dalam kegelapan. Ketika mereka melintasi perkemahan bangsa Filistin, mereka mendengarkan musuh-musuh mereka sedang membuat persiapan. Dengan bertanya kepada petenung di Endor, Saul telah membinasakan dirinya sendiri. Daripada kembali bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah, Saul malah membuat sebuah pilihan untuk bertanya kepada iblis. Ia telah menjauhkan dirinya dari satu-satunya sumber kekuatan. Pesan iblis yang disampaikan melalui sesosok bayangan yang menyerupai Samuel telah bekerja. Sekarang Saul tidak dapat memberikan dorongan kepada tentaranya untuk maju berperang. Sekarang Saul tidak dapat menuntun bangsanya untuk mencari Allah sebagai penolong mereka. Iblis dan pengikutnya bergembira.